kelompok 4, kelas 7 TI 2, mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Henry Kahadi. Nama saya Carmenita Lenggong. Nama saya Jessica Waroka. Pada saat ini kami akan menjelaskan program linear yang telah kami buat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan program linear yang telah kelompok kami buat, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan program, apa sih bahasa C itu? Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa C digunakan untuk memprogram sistem dan jaringan komputer. Namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang bahasa C. Kita masuk ke dalam program yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama kelompok kami menggunakan tipe data float, di mana tipe data float ini akan mendapatkan hasil desimal atau hasil yang ada koma. Kita bisa menggunakan tipe data integer juga, tetapi tipe data integer dia menghasilkan hasil akhir berupa bilangan bulat. Nah, pada kali ini kelompok kami membuat soal dengan hasil akhir adalah desimal. Kita lanjut ke fungsi yang kami gunakan adalah fungsi printf, di mana fungsi printf ini untuk menghasilkan variabel yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan variabel x dan y dan t1 t2 sebagai total. Nah, untuk persamaan pertama adalah x1, y1 dan t1. Untuk persamaan kedua x2, y2 dan t2. Untuk fungsi scanf ini berfungsi untuk menginput data variabel atau soal yang akan kita hitung pada program ini. Kita masuk pada tahap yang pertama di mana kami menggunakan metode eliminasi X. Eliminasi X ini dengan soal sebagai berikut ini. Persamaan pertama adalah 3x tambah 2y sama dengan 300. Dan persamaan kedua adalah 6x tambah 3y sama dengan 500. Pertama-tama ketika kita ingin mengeliminasi x, berarti kita mengkalikan persamaan pertama dan kedua menggunakan data dari atau nilai dari x. Tetapi nilai x ini kita menggunakannya perkalian, tapi diputar dengan persamaan yang pertama dikalikan dengan 6 dihasilkan dari data x2 dan 3 sebagai data x1. Jadi kita mengkalikan persamaan 1 dan 2 dengan data dari x tersebut dengan sebagai berikut. 3x tambah 2y sama dengan 300. Nah, persamaan pertama ini dikalikan dengan 6 didapatkan dari x2. 6x tambah 3y sama dengan 500 dikalikan dengan 3 didapatkan dari nilai data dari x1. Kita langsung saja masuk ke dalam penjumlahan perkalian dari persamaan pertama dan kedua, di mana 3 dikali dengan 6 adalah 8, 18, 3x dikalikan dengan 6 adalah 18, dan 2y dikalikan dengan 6 adalah 12. Ini saya sudah menaruhkan komen supaya teman-teman bisa melihat. Dan 300 dikalikan dengan 6 adalah 1800. Kita masuk ke persamaan yang kedua. Ini dia. 6x dikali dengan 3 sama dengan 18. 3y dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Dan 500 dikalikan dengan 3 adalah 1500. Itu hasil penjumlahan variabel persamaan pertama dan persamaan kedua. Ketika kita telah mendapatkan
eliminasi dari X tersebut, kita langsung masuk ke penjumlahan, kemana kita akan menghilangkan variabel X. Ini dia, seperti ini. Kita telah mengeliminasi X, karena nilai X di sini kita menggunakan pengurangan. Jadi secara otomatis nilai X sudah habis dihitung, atau kita kan menggunakan pengurangan. Jadi 18X dikurang 18X sama dengan 0. Jadi tersisa data 12Y dikurang 9Y adalah 3Y, dan 1800 ini 1800 dikurang 1500 kita mendapatkan hasil 300. Kita menaruhnya di sini di perintah kurang X tipe data 1 dan kurang X tipe data 2, indeks 0 dan indeks 1. Ini kita menggunakan, ini dia data dari hasil pengurangan dari persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi X. Ketika kita telah mendapatkan hasil pengurangan sebagai berikut, 3Y sama dengan 300. Nah, kita kan akan mencari nilai dari Y. Jadi, kita memindahkan posisi 3 karena kita akan mencari nilai dari Y. Nah, nilai dari Y akan kita cari. Dan 300 akan dibagi dengan 3. Cara memutar posisi tersebut, kan nilai 3Y adalah kurang X di indeks 0. Dan nilai dari 300 adalah kurang X di indeks pertama. Kita tinggal memutarnya saja, di mana kurang X indeks 1 dibahagi dengan kurang X indeks 0 sebagai berikut. Ini 300 dibahagi dengan 3. Kita mencetak hasilnya dengan menggunakan persen G, karena tipe data float menggunakan persen G karena hasil yang kita dapatkan berupa desimal. Dan hasil pembagian dari 300 bahagi 3 adalah 100. Dan kita sudah mendapatkan nilai dari Y, yaitu 100. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengeliminasi nilai Y. Caranya sama persis dengan cara mengeliminasi nilai X yang sudah teman saya jelaskan tadi, dengan rumus persamaan pertama dikali dengan nilai Y yang berada di persamaan 2, dan sebaliknya untuk persamaan 2 dikali dengan nilai Y yang berada di persamaan pertama. Kita masuk pada persamaan pertama, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 300 dikali 3. Caranya X1 dikali Y2 hasilnya 9. Ini hasil 9 merupakan nilai X untuk persamaan pertama. Dan untuk mencari nilai Y-nya, Y1 dikali dengan Y2, maka hasilnya 6. 6 ini merupakan nilai Y untuk persamaan pertama. Dan T1 dikali Y2 hasilnya 900, di mana 900 ini merupakan nilai total dari persamaan pertama. Dan untuk mencari hasil persamaan dari nilai persamaan 2, caranya sama persis dengan persamaan 1 di atas. Setelah kita mendapatkan hasil nilai persamaan pertama, yaitu 9X ditambah 6Y, 6Y sama dengan 900. Dan untuk persamaan 2, 12X ditambah 6Y sama dengan 1000. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengurangi
persamaan pertama dan persamaan kedua. Langkahnya adalah nilai X dikurangi dengan nilai X persamaan 1 dikurangi dengan nilai X yang berada di persamaan 2. Begitu juga dengan nilai Y yang berada di persamaan 1 dikurangi dengan nilai Y yang berada di persamaan 2. Dan untuk totalnya juga sama, yaitu total yang berada di persamaan 1 dikurangi dengan total yang berada di persamaan 2. Jadi 9x dikurangi 12x hasilnya yaitu min 3x. Dan untuk nilai Y, karena nilai Y antara persamaan pertama dan persamaan kedua itu sama, maka hasilnya 0 atau habis, maka kita tidak perlu menampilkannya. Selanjutnya kita kurangi nilai total persamaan pertama yaitu 900 dikurangi dengan nilai total yang berada di persamaan 2 yaitu 1900 dikurangi 1000, maka hasilnya adalah min 100. Jadi min 3x sama dengan min 100. Dan untuk mencari nilai x-nya, kita akan memindah rumus yaitu memindah ruas yaitu min 100 dibahagi dengan 3, maka hasilnya adalah 33,3333. Maka kita telah memperoleh nilai X. Nilai X yaitu 33,3333. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai X dan Y yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi yang menggunakan metode eliminasi, sekarang kita masuk ke dalam bagian penjumlahan nilai Z di mana kita menggunakan metode substitusi dari nilai X dan Y. Printf digunakan agar kita tahu bagian substitusi atau bagian untuk menampilkan. Kemudian float Z untuk mengkalikan 8 dan X dengan jumlah X dan 2 dengan jumlah Y. Kita masuk bagian rumus untuk mengisi nilai X dan Y menggunakan persamaan yang kita tentukan. Printf di mana kita mendapatkan hasilnya, yaitu 8x yaitu 8 dikalikan 33.3333. Kemudian tambah 2x yaitu 2y 2 kali 100 dan hasilnya 266,667 ditambah dengan 200. Hasilnya jadi nilai dari Z itu 466,667. Oke, baik. Pada saat ini kita akan mencoba running program ini. Untuk nilai X1 untuk persamaan pertama kita isi dengan nilai 3. Dan untuk nilai Y1 kita isi dengan 2. Total untuk persamaan pertama dengan 300. Dan X2 6, Y2 3, dan untuk total 500. Dan inilah hasil dari persamaan yang sudah kita buat. Hasilnya sama seperti yang ada di program. Itulah penjelasan program linear yang telah kelompok kami buat, yaitu kelompok 4. Terima kasih.